Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Sugianto SSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sebelumnya, adakah yang tahu apa itu pertumbuhan? Atau adakah yang tahu apa itu perkembangan? Oke ya, kita akan bahas one by one, satu persatu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bisa mulai dari definisinya, bisa dari sifatnya, kita akan bahas dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah sel, ukuran sel, dan volume sel. Anak yang baru lahir ceprot oe-oe, tentu saja jika dibandingkan dengan anak yang sudah berusia 7 tahun, secara jumlah selnya pasti berbeda ya. Ya iyalah Pak. Wong bayi ke anak SD kelas 1, dari yang kecil tingginya cuma 50 cm, 40-50 cm menjadi 1 meter atau 120 cm. Nah, otomatis secara jumlah selnya juga berbeda, beberapa kali lipat, ukurannya pun berbeda, kemudian volume selnya otomatis juga berbeda. Itulah pertumbuhan. Semakin besar, maka otomatis akan terjadi penambahan. Demikian pun pada tanaman. Tanaman yang masih dalam bentuk biji pasti berbeda dengan yang sudah berkecambah, yang sudah menjadi tanaman perdu, yang sudah menjadi pohon besar, itu pasti berbeda. Oke ya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Kalau pada tanaman biasanya itu ditandai dengan tanaman tersebut itu mulai berbunga. Pak, kalau di manusia bagaimana? Perkembangan itu berarti ketika seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, seorang perempuan sudah mengalami menstruasi, itu perkembangan kalau pada manusia. Pertumbuhan, kita bahas yang kedua ya. Pertumbuhan itu memiliki sifat irreversible. Ir artinya tidak. Kembali. Versible itu dapat. Jadi irreversible artinya tidak dapat kembali seperti semula. Contoh, ketika ada suatu biji, kemudian dia berkecambah, kemudian dia menjadi tanaman kecil, herba, kemudian perdu, kemudian menjadi pohon. Kan tidak ada ceritanya ujuks, ya. Ujuk-ujuk tanaman yang sudah besar itu kemudian menjadi biji lagi. Itu nggak ada ceritanya, kan itu bersifat irreversible. Sedangkan kalau perkembangan itu bersifat reversible, artinya apa? Sifat ini dapat kembali seperti semula. Ketika suatu tanaman masih dalam bentuk biji, otomatis dia tidak bisa berbunga, tidak bisa bereproduksi. Ketika dia masih kecambah, masih herba, masih tanaman kecil, dia tidak bisa berbunga. Nanti ada masanya dia bisa berbunga, kemudian berbuah. Nanti ada masanya kembali dia tidak akan bisa berbunga dan berbuah. Itulah yang disebut dengan reversible, dapat kembali seperti semula. Itu perkembangan. Pada manusia pun seperti itu. Ketika dia masih dalam masa anak-anak, otomatis dia tidak bisa tidak menghasilkan sperma, tidak menstruasi. Namun ketika masuk remaja bisa menstruasi, bisa menghasilkan sperma, bisa mimpi basah. Dan ketika dewasa pun sama. Nanti ada masanya seorang perempuan itu mengalami menopause, tidak menghasilkan sel telur lagi, tidak menstruasi lagi. Kembali seperti awal, bahwa awalnya tidak bisa menstruasi akan kembali tidak bisa menstruasi. Itu pada manusia. Yang ketiga, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur. Diukur dengan apa? Dengan satuan ukur. Misalkan ketika tinggi tanaman yang diukur, maka bisa berupa sentimeter, bisa berupa meter. Dan untuk mengukur tinggi tanaman itu ada alat yang disebut dengan auxanometer. Apa namanya? Auxanometer. Nah, seperti pada gambar, auxanometer ini bisa untuk mengukur berapa senti, berapa mili
pertumbuhan tanaman dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, itu bisa. Sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Tidak ada satuan ukur yang bisa menentukan kedewasaan suatu makhluk. Ya, tidak ada alat ukur, tidak bisa diukur. Kita lanjutkan materi tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 3 faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama adalah gen. Yang kedua adalah hormon, dan yang ketiga adalah cadangan makanan. Kita akan bahas satu demi satu, mulai dari gen, dilanjutkan ke hormon, dan yang terakhir adalah cadangan makanan. Gen, ketika kita bicara tentang gen, genetik ya, maka kita akan bicara tentang pewarisan sifat. Nah, dalam proses pewarisan sifat ini, apabila suatu makhluk hidup, khususnya tumbuhan, itu memiliki gen yang baik, misalkan gen secara genotif dia memiliki gen yang tinggi, bisa tumbuh besar, kemudian menghasilkan buah yang manis, akarnya kuat, daunnya banyak, batangnya banyak, gen-gen yang terbaik, maka secara otomatis metabolisme tubuhnya itu pun akan baik, akan berlangsung secara optimal. Ketika metabolismenya itu optimal, maka si tanaman ini akan mengalami pertumbuhan yang baik. Ini adalah faktor yang pertama, faktor gen. Yang kedua adalah faktor hormon. Hormon pada tanaman itu banyak macamnya. Kita bahas yang pertama adalah auksin. Oke, auksin. Auksin ini adalah hormon yang berperan dalam perpanjangan sel. Biasanya kita akan temukan auksin itu di ujung tanaman, baik ujung akar, ya fungsinya untuk semakin tumbuh ke dalam tanah, maupun di ujung batang, fungsinya adalah untuk tumbuh semakin tinggi, lebih tinggi, dan terus tinggi. Sifat dari auksin itu, apabila terkena cahaya, maka dia akan rusak. Maka satu hal yang menarik dari pergerakan dari auksin ini adalah dia akan menghindari cahaya. Kalau kalian perhatikan gambar yang atas, ini adalah auksin. Dan apabila ada cahaya dari atas, maka auksin itu akan menyebar ke bawah, yang tidak terkena cahaya secara langsung. Ya, maka apabila cahaya dari atas, maka si tanaman ini akan tumbuh lurus ke atas. Namun sebaliknya, jika tanamannya itu mataharinya atau cahayanya itu dari sebelah kanan, maka si auksin ini akan berpindah ke sebelah kiri. Sehingga auksin ini menumpuk sebelah kiri, maka proses perpanjangan sel pada bagian sebelah kiri ini akan optimal. Nah, karena perpanjangannya optimal, sedangkan di sebelah kanan ini perpanjangan tidak optimal, maka si tanaman ini akan condong ke arah kanan. Ya. Jadi seakan-akan si tanaman ini mendekati cahaya. Tumbuh mendekati cahaya. Tumbuh menuju cahaya. Ini yang terjadi karena ada faktor auksin. Yang selanjutnya, auksin itu karena dia takut terhadap cahaya, karena cahaya kena rusak. Maka apabila kalian melakukan suatu percobaan menaruh kecambah kacang kedelai, atau kalian kenal dengan toge itu di tempat yang gelap, maka dia akan tumbuh memanjang, namun daunnya pucat. Tumbuh dengan memanjang, tumbuh panjang beberapa kali lipat, namun daunnya pucat. Dan inilah yang disebut dengan etiolasi. Etiolasi adalah proses pertumbuhan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada cahaya, maka hormon auksin ini merajalela. Kok lele kayak lela ya? Merajalela. Jadi dia akan tumbuh dengan optimal, dengan luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan etiolasi.
Karena tidak ada cahaya, otomatis daun yang terbentuk itu tidak optimal, tidak hijau segar, dan daunnya itu hijau pucat karena tidak adanya cahaya. Yang kedua adalah hormon gibberellin. Gibberellin ini memiliki fungsi agar tanaman menjadi tumbuh menjadi lebih besar, daripada normal. Ketika tanaman seperti pada gambar ini, tanaman yang tidak diberi gibberellin dengan diberi gibberellin itu berbeda. Misalkan umurnya sama ya, sama-sama 4 bulan, maka ketika diberi gibberellin maka tumbuhnya itu akan lebih optimal untuk tumbuh raksasa. Dan gibberellin ini pun bisa digunakan untuk merekayasa agar suatu tanaman, suatu biji direndam di gibberellin, kemudian dia ditanam, maka buah yang dihasilkan itu bisa tanpa biji. Hormon yang ketiga adalah sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam proses pembentukan sel atau sitokinesis dan berperan dalam pembentukan organ. Organ tanaman itu mulai dari apa saja sih, Pak? Mulai dari batangnya, kemudian cabang-cabang batangnya. Semakin banyak sitokin yang dimiliki tanaman itu, maka bercabang banyak, kecuali tanaman monokotil ya. Tanaman dikotil itu makin banyak sitokininya, maka cabangnya semakin banyak. Kemudian organ selanjutnya adalah daun, daunnya juga semakin banyak, semakin lebat. Kemudian organ yang ketiga adalah akar. Ya, akarnya akan semakin dalam, kemudian memiliki cabang-cabang akar, sabut akar, demikian seterusnya. Jadi betul-betul mempengaruhi organ-organ tanaman. Hormon yang keempat adalah asam absisat atau disingkat dengan ABA. Kamu bisa ingat, ABA sudah tua dan gugur. ABA sudah tua dan gugur. Gugur ini meninggal maksudnya ya. Kalau kamu ingat-ingat, ABA sudah tua dan gugur. Asam absisat itu berperan dalam proses penuaan dan pengguguran daun. Jadi kalau misalkan kamu lihat daun yang tadinya berwarna hijau kemudian menguning, nah ini adalah peran dari asam absisat. Yang keempat adalah gas etilen. Ya, gas etilen itu kamu temukan pada saat buah itu sudah mulai masak. Jadi perannya adalah dalam proses pematangan buah. Gas etilen itu kalau pada buah yang matang, buah yang masak, yang sudah matang, itu akan keluar bau gas etilennya. Kalau di buah durian, maka ya itulah gas etilen yang tercium itu, bau durian itu adalah gas etilen. Di buah mangga, di buah apa lagi yang wangi? Di buah yang wangi, mangga kueni misalkan ya. Itu kan wangi banget. Nah, itu adalah gas etilen. Kemudian ada yang namanya asam traumalin. Jadi kalau kamu lukai batang, maka batang itu akan mengeluarkan getah. Yang kemudian selanjutnya apabila terpotong batangnya, dia akan tumbuh seperti ini. Akan semacam ada penutupan luka, kemudian akan ada pertumbuhan sel-sel dan jaringan di sekitar pemotongan ini. Ini yang efek dari adanya gas asam traumalin. Ya, asam traumalin. Yang ke-6 adalah kalin. Kalin ini merangsang beberapa bagian organ tanaman juga dan memiliki nama khusus. Kalau yang merangsang pembentukan bunga namanya antokalin. Kalau yang merangsang pembentukan akar namanya rizokalin. Rizo itu artinya akar, anto itu artinya bunga. Kalin yang merangsang pembentukan bunga, rizo itu akar. Kalin adalah hormon kalin yang merangsang pembentukan akar. Kalau yang merangsang pembentukan daun namanya filokalin. Kalin yang bekerja untuk filo, daun. Kalau batang kaulokalin, ya. Kaulo itu batang, diingat-ingat. Kaulokalin. Kalin yang bekerja untuk proses percabangan batang. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, cadangan makanan. Ini faktor internal yang ketiga ya, setelah gen, hormon, dan yang ketiga adalah cadangan makanan. Di biji ada yang namanya kotiledon, dan perannya adalah sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan itu pada tanaman bisa berupa umbi, biji, buah,
batang seperti sagu maupun pada tebu. Nah, ini adalah cadangan makanan. Semakin banyak cadangan makanannya, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan semakin baik. Even walaupun misalkan di musim kemarau, mereka bisa tetap bertumbuh. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tanaman. Dan faktor ini terdiri dari beberapa macam. Kamu bisa hafalkan faktor-faktor eksternal ini dengan cara beda. Biologi emang dahsyat, yaitu sunu, cakep, dan oke. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Yang kedua adalah nutrisi atau makanan atau zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ada cahaya. Pak, cahaya apa? Bisa cahaya lampu. Kalau kamu bekerja di laboratorium, menumbuhkan tanaman di laboratorium, melakukan penelitian di laboratorium, atau bisa cahaya matahari pada umumnya. Yang keempat adalah air. Yang kelima adalah kelembaban. Yang keenam pH, dan yang ketujuh adalah oksigen. Kita akan bahas yang pertama, suhu. Suhu atau temperatur itu mempengaruhi fotosintesis. Kita akan bahas detailnya nanti di bab selanjutnya tentang fotosintesis. Dari pengertiannya saja, fotosintesis. Sintesis adalah proses pembentukan makanan khususnya dengan bantuan energi foto, energi cahaya. Mempengaruhi respirasi, pernafasan tanaman. Dihasilkannya, dibutuhkannya, diserapnya oksigen, dikeluarkannya CO2. Kebalikan dari fotosintesis ya. Diserap CO2, dihasilkan oksigen. Itu fotosintesis. Dan mempengaruhi transportasi. Transportasi makanan. Semakin banyak diproduksi makanan, maka transportasi makanannya pun akan semakin cepat. Semakin dibutuhkannya makanan, dibutuhkannya produk, maka transportasi air dari akar ke daun pun juga akan semakin cepat. Suhu ini memiliki berbagai macam tipe-tipe suhu yang optimal bagi tumbuhan. Tentu saja tanaman yang tumbuh di dataran rendah seperti ciracas, cilangkap itu berbeda dengan tanaman yang di pinggir pantai. Tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan tanaman yang ada di puncak. Ya, semakin dekat ke puncak Gunung Gede Pangrango, maka tanamannya pun akan berbeda. Pernahkah kalian membeli tanaman bunga misalkan dari daerah kaki Gunung Gede Pangrango? Tanaman yang bunganya berwarna-warni, kemudian daunnya pun ada yang berwarna-warni. Setelah kamu bawa dan kamu beli, sampai ke Ciracas, kamu tanam, kamu rawat, ternyata pertumbuhannya tidak baik, tidak bagus. Ini karena faktor suhu. Suhu yang ada di kaki Gunung Gede Pangrango itu kisarannya antara 10-15 derajat Celcius untuk pertumbuhan optimalnya. Sedangkan di wilayah Ciracas, Cipayung, dan sekitarnya itu pertumbuhannya optimalnya di angka 30 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kamu tanam tanaman tersebut yang dari puncak, di sini otomatis juga tidak bagus. Demikian pun tanaman-tanaman di dataran rendah, seperti tebu, ya, kamu tanam di puncak pun tidak bagus. Kenapa? Karena tebu itu butuh pencahayaan yang optimal, suhu yang optimal untuk tumbuh itu kisarannya misalkan sekitar 25-30 derajat Celcius. Seperti itu. Kelapa akan tumbuh optimal jikalau di sekitar pantai kisarannya 30-35 derajat Celcius misalkan, seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh suhu. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi nutrisi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya makronutrien dan ada yang mikronutrien.
Makronutrien itu bisa kamu ingat ya dengan cara bedanya adalah con, suka, capek, dan mah. Ada karbon, ini kimia banget ya. Ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, ada kalium, K-nya kalium, Ca-nya kalsium, ada fosfor, dan ada magnesium. Ini makronutrien. Berarti selain itu adalah mikronutrien. Apa aja Pak contohnya? Bemo, koku, mangan, seng. Bemo, ada boron, ada molybdenum, ada kobalt, ada kuprum, ya. Kemudian ada mangan, ada seng atau Zn. Ini adalah mikronutrien. Yang ketiga, cahaya. Ini sudah sedikit kita bahas saat di faktor internal di auksin. Cahaya itu apabila ada, maka akan menghambat pertumbuhan tanaman. Tapi cahaya itu akan memperbagus terbentuknya daun. Daun yang terbentuk itu hijau, sehat, tidak pucat. Karena kalau di tempat yang gelap tidak ada cahaya, pertumbuhannya luar biasa, tapi daunnya pucat. Yang tadi, yang sebelumnya kita bahas disebut dengan etiolasi. Nah, di cahaya itu ada yang namanya fotoperiodisasi. Ada tanaman short day plant, ada long day plant, ada neutral day plant. Neutral day plant itu seperti yang di Indonesia, di daerah-daerah Khatulistiwa, sampai Amazon sana ya, di Amerika Latin, itu adalah neutral day plant. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu mereka masih mendapatkan cahaya. Ada lagi yang short day plant. Jadi matahari itu muncul itu hanya dalam hitungan jam, nggak sampai 12 jam. Nah, beberapa tanaman short day plant nanti kamu bisa explore lagi di sumber-sumber materi yang sudah saya siapkan. Kemudian ada lagi long day plant, ya, tanaman-tanaman yang mungkin lebih dari 12 jam. Di daerah-daerah tertentu itu ada yang lebih, apalagi kalau misalkan yang 4 musim ya, ketika musim panas itu matahari itu bisa muncul, hadir itu bisa lebih dari 12 jam, bisa 16 jam, bisa 20 jam. Seperti itu. Jadi otomatis tanaman-tanaman yang ada di 3 wilayah ini, 3 jenis ini pun akan berbeda. Faktor eksternal yang keempat adalah air. Air jelas fungsinya sebagai pelarut universal. Air kita tahu sebagai bahan fotosintesis. Air juga selain masuk ke dalam akar, dia juga akan membawa unsur-unsur hara, mineral yang dibutuhkan. Yang kelima adalah kelembapan. Lingkungan yang lembab dan memberikan kesediaan air yang cukup bagi pertumbuhan, ini akan meningkatkan pertumbuhan. Kalau misalkan di tempat yang tidak ada air, yang tidak lembab, gersang, tandus, otomatis pertumbuhannya tidak bagus. Faktor yang keenam adalah pH, derajat keasaman. pH netral adalah yang paling baik untuk pertumbuhan. Beberapa tanaman bisa hidup di daerah yang asam. Daerah-daerah yang tadinya rawa itu sifatnya asam. Maka hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu saja yang bisa tumbuh. Karena itu di daerah transmigrasi ketika akan ditanam, daerah Sumatera, Kalimantan, itu biasanya dikasih kapur dulu biar pH-nya itu mendekati netral, baru bisa ditanam. Itu tuh ya. Dan kalau di tanaman-tanaman yang wilayah yang basah, maka biasanya bisa tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Tapi tempat saja yang terbaik adalah di pH yang netral. Faktor eksternal yang terakhir adalah oksigen. Ini sesuatu yang normal, di manusia pun sangat butuh oksigen. Oksigen adalah faktor pembatas pada organisme. Tanah yang keras maka kandungan oksigennya sedikit. Tanah yang gembur dengan kehadiran cacing yang menyebabkan banyak rongga-rongga di dalam tanah, itu sangat bagus untuk menyimpan oksigen. Jadi aerasinya itu bagus. Ya.
Di mana ketika aerasinya bagus, banyak udara di selak-selak tanah yang terbentuk dari aktivitas cacing ini, yang sudah digemburkan oleh petani, yang sudah dibajak oleh petani, ini otomatis meningkatkan respirasi akar. Dalam proses penyerapan